Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wicaksana. Kawan-kawan belum manggil saya Kak Ega, di video kali ini kita akan praktek copywriting panjang di story WhatsApp. Dalam pembuatan copywritingnya sebenarnya sama dengan struktur yang telah kita bahas di video modul pertama. Yang kita akan praktekkan adalah bagaimana cara membuat susunan kita bagi-bagi copywriting panjang ke dalam story yang ini ya, series gitu, story series. Jadi berkelanjutan sedikit-sedikit kita share, namun tetap pembaca mudah untuk membacanya. Baik, kita akan ke ini dulu, ke view-nya HP saya sebentar. Nah, sebelum video ini saya udah nge-share tentang gambar dan tulisan itu lebih optimasi itu tulisan. Jadi sebagai demo, coba kita cari ya. Nah, ini tulisan bisa langsung terbaca dengan baik. Kalau gambar agak loading dulu, kalau internetnya emang lambat. Contohnya seperti itu. Misalnya karena tulisan ini harus loading dulu dia. Kalau gambar biasanya langsung. Nah, ini loading dulu apalagi video. Karena kebetulan internet saya agak sedang bagus. Nah, ini loading dulu kalau ini gambar atau video nih. Karena internetnya kadang lemot, ya jadi loading dulu. Berbeda dengan yang bentuknya tulisan. Makanya kalau story saya semuanya walaupun nggak tulisan semua ada gambar juga campur, saya lebih fokus di tulisan seperti ini. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, karena saya lihat dari view-nya juga, story tulisan tuh lebih banyak dilihat oleh orang. Gitu. Oke, kalau kita sudah membuat copywriting yang panjang, baik promosi, edukasi, dan lainnya, saya akan dimulai dengan edukasi. Saya memiliki copywriting untuk promosi. Ini adalah promosi ajakan join affiliate dari saya, dari Kalbi Digital. Nah, bagaimana cara kita membagi-bagi setiap story-nya? Nah, biasanya untuk story pertama, saya buka dengan ini, headline-nya dulu. Komisi 40% per produk. Makanya saya share, lihat ya di sini. Di story saya pertama adalah seperti ini, tuh. Kenapa saya tambahkan seperti ini? Tambahkan lanjutan adalah untuk membuat orang, apa nih yang 40% diskon itu? Nah, makanya saya tambahkan. Tapi saya lebih sering melakukan yang diposting ini aja gitu. Kalau sekarang kenapa saya menambahkan sampai sini? Sampai di sini ya. Ini adalah untuk memberitahu mereka bahwa komisi 40% per produk itu apa? Nah, ini kan ada tulisannya nih, mempromosikan produk Kalbi Digital. Nah, postingan kedua di story biasanya saya memberikan dua bagian ini aja. Nah, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek, terlalu singkat, jadi banyak story-nya. Kalau terlalu panjang, nanti bacanya kurang maksimal pembaca story kita. Nah, ini yang kedua. Lalu, yang ketiga itu, poin 1 sampai 3. Ini, di-share. Lalu, poin selanjutnya adalah poin 4 dan 5. Yang saya share, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Lalu, bawah lagi, saya share 2 paragraf. Nih, lalu yang terakhir adalah ini. Nah, seperti itu. Yuk kita cek story-nya ya. Oke, kita lihat. Pertama seperti ini. Komisi 40% per produk. Ini serius, Anda bisa dapatkan komisi 40% per produk dengan mempromosikan produk digital. Berarti ini ajakan untuk menjadi affiliate. Nah, yang kedua kita cek. Nah, ada lebih dari 10 produk yang bisa Anda promosikan dan semua bisa dicek. Ini link. Enaknya di story WhatsApp itu link bisa diklik. Kalau di story Facebook dan Instagram belum bisa, apa karena memang follower saya masih sedikit, entah emang nggak bisa gitu. Kalau di WhatsApp enak itu bisa diklik gitu tuh. Nih, misalnya ini kita klik tuh muncul. Jadi si pembaca story kita tuh tetap nyaman saat bacanya. Nah, misalnya ketiga, nih seperti ini. Urutannya yang penting tidak membuat orang rancu saat membaca, seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ini edukasi deh. Ini udah hampir 1 hari ya dicek. Ini
dari kemarin jam 12.59. Jadi teman-teman yang mau buat copywriting yang panjang tidak masalah. Silakan teman-teman bagi dalam story series saya yang saya buat ini. Dan memang saya memaksimalkan untuk tulisan agar lebih cepat dilihat oleh pembaca, tidak perlu loading-loading dulu gitu. Kalau internet pembaca kita atau calon bayar kita itu lambat, seperti itu. Nah, ini terlihat ya dari statistiknya 150, 107, turun ke 79, turun ke 69, turun ke 67, turun ke 62. Ini karena apa? Ini karena saya ini saat share story ini error. Nih, lihat story saya yang paling bawah. Ini saya share itu jam 12.4 jam 12.56. Entah kenapa ini loading terus sampai saya lupa dan saya baru ingat udah terupload story-nya, baru saya lanjut lagi jam 14.26. Dan ini memang karena perbedaan waktunya lumayan jauh, jadi story-nya berbeda nih. Dan karena memang orang melihat, oh ini ternyata penawaran affiliate, bisa dia nggak tertarik, maka yang baca selanjutnya semakin sedikit. Nah, ini yang terakhir pagi ini jam 7, saya rekam jam 8.20, udah 27 tayangan story yang dilihat. Dengan kontak, sebentar saya lihat, saya cek dulu kontaknya. Kontaknya 3.400 kontak. Jadi teman-teman kalau memang mau banyak yang lihat story teman-teman, kontaknya harus banyak dan harus rutin juga. Dan mengenai yang tadi tentang review story di belakang ini, yaitu reviewnya dari story terakhir seperti ini, seperti yang saya. Yang ini story yang terakhir yang menjadi reviewnya. Padahal kan story awalnya ini, kenapa nggak muncul yang ini? Ya karena algoritmanya story WhatsApp seperti itu. Jadi kita harus membuat menarik story akhir kita yang terakhir supaya orang penasaran mau baca gitu. Nah, teman-teman, kalau membuat story yang panjang, saran saya memang gunakan notepad atau memo. Kalau saya menggunakan memo di HP seperti biasa, seperti ini sudah buat teksnya, lalu kita tinggal share aja, kita bagi-bagi. Dan kebetulan saya WhatsApp ada 3 yang aktif memang kita gunakan untuk story, jadi kirimnya secara bertahap seperti itu. Karena sampai saat ini belum ada tools untuk schedule story. Kalau udah ada enak banget, saya nggak perlu manual dalam membuat story, tinggal schedule aja. Tapi sampai saat ini belum ada. Nah, yang kita bisa pelajari dari story-story ini adalah kita posting pada jam-jam yang memang banyak orang sedang mengecek WhatsApp. Seperti kalau pagi dari jam 7 sampai jam 9. Kalau siang di jam istirahatnya mulai dari jam 12 sampai jam 1 atau jam 12 sampai jam 2. Lalu sore mulai perang kerja, biasanya orang-orang mulai jam 5 sampai jam 6. Nah, mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam itu biasanya waktu-waktu yang terbaik untuk share story WhatsApp. Nah, ini grup kita. Nanti teman-teman kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan langsung aja di grup. Ini adalah grup batch pertama. Nanti kalau batch selanjutnya mungkin grupnya apakah di Telegram, di Facebook atau lainnya nanti disesuaikan. Nah, yang bisa teman-teman pelajari dari setiap story adalah kalau teman-teman menggunakan story yang bentuknya gambar misalnya ya, teman-teman tetap bisa memang menambahkan tulisan, tapi link tidak akan berlaku di sini ya. Kalau kita menambahkan gambar atau video lalu kita menambahkan teks, linknya tidak akan aktif, tidak bisa diklik langsung masuk ke member area atau akan ke sales page teman-teman seperti itu. Jadi kalau mau menambahkan link wajib banget pakai yang versi tulisan seperti ini. Nah, itu adalah sharing saya tentang story di WhatsApp untuk membuat copywriting yang panjang, tapi bisa kita aplikasikan di story WhatsApp dengan membuat story series. Baik, itu saya dari saya, Kang Ega. Semoga ini bermanfaat dan dapat membantu bisnis teman-teman menjadi semakin berkah, semakin berlimpah, dan semakin meluas manfaat dari bisnis teman-teman. Di story WhatsApp ini, semoga ini dapat teman-teman praktekkan dan teman-teman maksimalkan. Saya Kang Ega dari Kali Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.